Halo Diazens, balik lagi sama aku Heavy di Dia Misteri. Beberapa saat yang lalu beredar video amatir dari netizen yang menangkap sosok kuyang. Benar banget, hantu berkepala tanpa tubuh yang bisa terbang. Bagaimana asal-usul kuyang? Kita akan bahas di episode Dia Misteri kali ini. So, ini dongeng sebelum tidur buat kamu. Asal-usul kuyang. Kuyang punya beberapa sebutan di Nusantara Diazens. Ada yang menyebutnya sebagai krause dan ada juga yang menyebutnya sebagai palasik. Jadi kuyang ini adalah sosok siluman berkepala tanpa tubuh yang bisa terbang. Lebih tepatnya, kuyang ini terbang hanya dengan organ dalam manusia, seperti jantung, usus, paru-paru, hati, dan ginjal. Kuyang dipercaya merupakan sosok hantu berambut panjang yang kusam yang berasal dari Kalimantan. Tapi menurut Priestley di kanal YouTube Gerita Agatha, sosok kuyang juga dikenal di daerah Bali dan di Sumatera. Memang tidak ada waktu yang pasti kapan kuyang ini pertama kali muncul, namun sosok kuyang sudah diceritakan secara turun-temurun oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Saat terbang di malam hari, biasanya ada sosok api kecil yang mengikuti kuyang saat dia terbang mencari mangsa. Mangsa yang biasa diburu oleh kuyang adalah darah bayi, darah ibu yang baru melahirkan, atau darah menstruasi yang ada di pembalut. Nah, karena hal ini banyak orang yang percaya jika saat mereka terbangun kemudian mereka menemukan lebam di pangkal paha atau di lengan, berarti di malam hari saat mereka tidur mereka itu udah dikecup oleh kuyang. Kalian percaya nggak sama hal ini? Sebenarnya hal ini ada penjelasan medisnya Diazens. Kalau kalian menemukan lebam yang tiba-tiba muncul di tubuh kalian pas kalian bangun tidur, itu bisa jadi posisi tidur kalian yang salah, atau ada pembekuan darah, atau bahkan itu tanda diabetes tipe 2. So, cek aja ke dokter biar lebih pasti ya. Konon sosok kuyang ini sebenarnya adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam untuk mendapatkan paras cantik yang abadi dan umur yang panjang sampai 300 tahun lamanya Diazens. Kuyang ini juga punya gigi taring loh Diazens yang ada di sebelah kiri dan kanan mulutnya. Maka nggak heran kalau di Kalimantan, kuyang ini juga dikenal sebagai klan vampir yang aktif di malam hari. Nggak hanya itu, kuyang juga bisa mengelabui korbannya dengan mengubah wujudnya menjadi burung atau kucing. Seremnya adalah saat siang hari, kuyang ini berwujud seperti manusia biasa Diazens. Ia seperti kita ini, jadi dia bisa membaur di sekitar kita. Mulai dari fisiknya sampai sikapnya itu kayak manusia biasa. Ayo, jangan-jangan di sekitar kita ada kuyang lagi, serem banget. Yang menarik nih Diazens, tahukah kalian kalau kuyang itu ada juga yang laki-laki? Jadi dipercaya kalau kuyang laki-laki ini mempelajari ilmu hitam ini untuk kejantanan mereka. Kuyang juga dipercaya punya minyak sakti mereka nih Diazens yang disebut minyak kuyang atau dalam bahasa setempat disebut langa kawi atau minyak kawiyang atau minyak sumbulik. Konon minyak inilah yang menjadi sumber kekuatan si kuyang, yang juga orang percaya kalau minyak ini dioleskan ke tubuh manusia, maka manusia itu akan berubah langsung menjadi kuyang. Serem banget nggak sih? Ciri-ciri orang yang punya ilmu hitam kuyang. Seperti yang aku bilang tadi Diazens, kalau siang hari kuyang kan berubah menjadi manusia biasa seperti kita ya. Tapi ternyata mereka punya ciri-ciri khusus. Karena saat berubah menjadi kuyang, dia hanya terbang dengan kepala tanpa badan, alias dia akan bongkar pasang kepalanya, maka di leher orang yang punya ilmu hitam kuyang akan ada warna merah atau hitam nih Diazens di lehernya ini. Oleh karena itu, orang-orang yang punya ilmu hitam kuyang demi menutupi nih bekas luka yang ada di lehernya, mereka sering menggunakan syal atau pakaian yang menutupi leher mereka, bahkan itu di siang hari. Mencurigakan kan? Ciri-ciri lainnya ialah saat melihat bayi nih, orang yang punya ilmu hitam kuyang, alih-alih merasa gemas saat melihat bayi seperti kita kebanyakan ya, dia itu malah seperti pemburu yang melihat mangsanya. Serem banget gak tuh? Selain itu, karena bayi juga punya kepekaan yang lebih dari orang dewasa, bayi itu juga akan cenderung lebih rewel dan menangis saat dia merasakan ada kuyang di sekitarnya. Sekarang aku akan kasih tahu ke kalian cara menghindari kuyang.
Walaupun seram dan berbahaya, sebenarnya ada loh cara kita menghindari kuyang. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Banjar guna melindungi diri mereka. Orang Banjar yakin kuyang itu takut sekali dengan bawang merah, terutama bawang merah tunggal. Selain itu, siluman kuyang ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau. Nah, oleh karena itu, masyarakat sekitar suka meletakkan benda-benda penangkal kuyang itu di sekitar bayi yang baru lahir, di sekitar ibu yang baru melahirkan, atau di bedong dan di mainan bayi agar terhindar dari kuyang. Sekarang aku akan kasih tahu ke kalian cara membasmi kuyang. Seperti yang aku bilang tadi kan kuyang ini terbang hanya dengan kepala dan organ dalamnya. Jadi ada tubuh yang dia tinggalkan, yang biasanya ditinggalkan di tengah hutan biar nggak ketahuan sama orang lain. Jadi kalau kalian mau membasmi kuyang, kalian harus terlebih dahulu menemukan tubuh yang ia tinggalkan, kemudian memasukkan benda-benda tajam seperti jarum atau paku atau silet ke dalam sambungan leher di badannya. Dengan demikian, kuyang yang terbang bersama kepala dan organnya tadi tidak bisa kembali ke tubuhnya dan dia akhirnya akan mati lemas. Nah, Diazens, itu tadi kisah asal-usul tentang sosok hantu kuyang. Gimana nih, kalian percaya nggak sih dengan sosok hantu ini? Atau ada di antara Diazens yang lagi nonton yang dari Kalimantan Selatan, bisa banget diceritakan pengalaman pribadinya kalau ada di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube Diadona. Kalau kalian mau share video ini ke teman-teman kalian juga boleh. Kalau kalian mau request, mungkin nanti Heavy membawakan cerita seram apalagi di next episode, bisa banget kalian request di kolom komentar. Oke Diazens, see you on the next episode. Bye-bye.